Nonago, aku langsung saja ke intinya. Semua ini adalah imbalan untukmu. Karena mau menjadi selingkuhan cucuku. Ini semua adalah uang muka. Setelah urusan selesai, aku beri 10 kali lipat lagi. Nyonya Besar Pei, ini adalah penjara, bukan kantor biro jodoh. Jangan buru-buru menolak. Lihatlah ini. Inilah sepupu baikmu itu, Chu Shue. Dia sudah menghasut cucuku sampai tergila-gila padanya. Bahkan, dia juga memprovokasi hubunganku dengan cucuku. Chu Shue, mengenai urusanmu dengan Ye Xiao, aku tidak begitu setuju. Keluarga Pei kami. Nenek, aku dan kakak Ye Xiao benar-benar saling mencintai. Mohon jangan pisahkan kami. Kamu ini. Nenek, kelak Nyonya tidak boleh lagi memperlakukan Qing Shue seperti itu. Jika bukan karena dia beberapa tahun lalu, aku pasti sudah tiada sejak dulu. Ye Xiao, dia hanya berakting. Kamu, Nenek, jangan bicara lagi. Jika kelak Nyonya masih seperti ini, maka rumah ini juga tidak ada lagi alasan bagiku untuk kembali. kamu benar-benar. Hamha, Su Shue, kamu ternyata masih saja penuh dengan kepalsuan. gadis ini punya cara yang sangat licik. Di permukaan tampak lembut dan baik. Namun kenyataannya, di belakang dia mengadu domba hubungan kami antara nenek dan cucu. Dia membujuk Ye Xiao untuk pindah dari kediaman lama dan ingin membuat keluarga Pei menjadi berantakan total. Dengan keadaanku sekarang, aku tidak bisa keluar dan tidak bisa melakukan apapun. Aku tahu kamu tidak bersalah. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta tim pengacara papan atas untuk membersihkan namamu. Identitas baru pun sudah aku siapkan untukmu. Sebagai anak yatim piatu dari mendiang rekan seperjuanganku. Sekaligus tunangan cucuku. Jika perlu, kamu boleh menggunakan cara ekstrem. Aku hanya peduli pada hasil akhirnya. Baiklah. Su Shue, sudah 5 tahun. Segala hal yang kau rebut dengan air mata dan kebohongan akan kuambil kembali dengan tanganku sendiri, melalui cara yang paling kau kuasai. Dia adalah tunangan yang dipilih oleh Nyonya Besar. Aku tidak apa-apa. Kak Qing Shue adalah sosok yang sebenarnya. Memangnya dia itu siapa? Sudah jelas dia orang ketiga. Benar sekali, Kak Qing Shue sangat malang. Su Shue, kamu benar-benar tidak pernah berubah ya. Aku sudah benar-benar menasihati kakak. Bibi sangat baik padanya. Bagaimana bisa dia demi saham, malah mencelakai Bibi? Anak itu, Nian-Nian, sejak kecil wataknya keras, sama keras kepalanya dengan ayahnya, tidak menyangka kali ini. Benar-benar aib keluarga. Demi saham perusahaan bahkan tega menyakiti ibu kandung sendiri. Bagaimana bisa keluarga Lin melahirkan wanita kejam sepertimu? Biasanya berakting sok baik, ternyata dia orang yang tak tahu terima kasih. Padahal Tuan Pei sudah sangat baik padanya. Sungguh sia-sia. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan bebas tanpa hukum. Selamat tinggal kakak. Pertunjukan hebat telah dimulai. Halo semuanya, saya adalah sekretaris direktur yang baru. Gunian baru saja kembali dari luar negeri. Mohon bimbingannya. Gunian, bagaimana bisa kamu keluar dari penjara? Kamu mengenal saya? Tapi, keluar penjara apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ini tidak benar. Nona ini, apakah saya melakukan kesalahan pada Anda? Semakin panik Su Shue, semakin seru permainannya. Selidiki Gunian untukku. Aku mau semua informasinya selama 5 tahun terakhir. Aku tidak peduli sebenarnya kamu itu Gunian yang mana, tapi aku pasti akan membuatmu menyesal karena sudah muncul di hadapan kakak Ye Xiao. Pegawai baru, cetak ulang dan jilid dokumen-dokumen ini di kertas A3, beri stempel di setiap sambungan halaman, sebelum pulang kerja antar ke setiap kantor direktur. Sekretaris Gu, kamu tidak apa-apa? Mari ku bantu usap. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Es americano dari lantai bawah tanpa gula dan susu, lalu angkut kertas A4 dari ruang pantry ke lantai 18, orang departemen desain sudah menagih 3 kali. Hanya karena dibela oleh Nyonya Besar, sudah mau berlaga jadi Nona Besar. Sudah dewasa, masa membuat kopi saja tidak bisa.
Pertunjukan hebat. Baru saja dimulai. Maafkan saya. Direktur PI, saya tidak sengaja. Sekretaris CEO masih harus melakukan pekerjaan fisik seperti ini. Tidak perlu merepotkan Direktur PI. Biar saya kerjakan sendiri saja. Mengapa pergelangan tangannya sampai merah begitu? Xu Qingxue baru saja mengirim pesan padaku dan mengatakan bahwa dia suka menindas orang dengan kekuasaannya. Tapi sekarang, siapa yang menyuruhmu memindahkan barang-barang ini? Saya sendiri yang ingin. Kenapa melihatnya seperti ini? Aku merasa sangat terganggu. Pei Yexiao, kamu sudah masuk dalam perangkapku. Aku suka tempat ini. Cari saja tempat lain. Banyak kursi kosong di kantin. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Sekretaris Gu. Hunian ada-ada saja, ingin makan dengan tenang pun tidak bisa, masih saja menghalangi jalan. Tapi sepertinya tadi itu. Apa yang sedang terjadi? Yexiao, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin duduk bersama Gunian, tapi tidak menyangka tanganku terpeleset. Cepat pergi ganti bajumu. Setelah ganti baju, tunggulah aku di parkiran bawah tanah. Aku akan membawamu pulang ke rumah utama. Yexiao, membawanya ke rumah utama atas dasar apa? Ini adalah permintaan nenek. Aku tidak punya hak untuk menolaknya. Hebat juga caramu. Baru kembali beberapa hari saja, sudah merayu nenek agar mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga kami, Direktur Pei. Saya tidak seperti itu. Sudahlah, King Shui. Berhenti bicara. Yexiao, aku disuruh diam. Aku ini pacarmu. Kamu membawa wanita lain ke rumah keluarga, dan kamu menyuruhku untuk diam? Lihat saja gayanya yang sangat munafik itu. Dia hanya berpura-pura malang. King Shui, jangan membuat keributan. Ini adalah keinginan nenek. Aku tidak peduli. Jika kamu membawanya, jika tidak, pasti ada sesuatu di antara kalian berdua. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengatakan pada nenek untuk membawamu serta. Baik, aku tahu kamu adalah yang paling mencintaiku. Nian sudah datang. Aduh, pasti perjalananmu sangat melelahkan. Kamar untukmu sudah disiapkan? Ayo cepat masuk. Nenek, saya sangat merepotkan Anda. Nenek, aku datang bersama King Shui. Sekretaris Gu baru pertama kali datang ke rumah tua ini, kan? Aku sering sekali ke sini, aku sudah sangat mengenalnya. Sebagai tanda maaf atas kejadian yang lalu, nanti aku akan mengajakmu mengenal lingkungan di sini dengan baik. Ya, terima kasih Nona Su. Ayo nenek, biarkan saya membimbing Anda masuk. Ayo jalan. Nenek, King Shui dia. Seandainya saja dia bisa dengan tulus mengajak Nian berkeliling, itu baru bagus. Ini adalah area koleksi pribadi nenek. Orang biasa tidak diizinkan masuk ke sini. Lihat, vas plam motif biru itu adalah koleksi kesayangan nenek. Aduh Gunian, mengapa kamu mendorongku? Apa kamu ingin menghancurkan vas milik nenek, lalu melimpahkan kesalahannya padaku? Ada apa ini? Yexiao, Gunian, sengaja menabrakkan dirinya, lalu mau menyalahkanku. Dia sengaja melakukannya. Nenek, vasnya tidak apa-apa kan? Gunian, berhentilah berpura-pura. Jelas kamu sendiri yang menjatuhkannya. Kamu masih berani. Kamu, Nyonya besar, Tuan Muda Pei, vasnya dalam keadaan baik. Nona Gu dialah yang menerjang untuk menangkapnya. Su Qingxue, apakah kamu belum puas membuat kekacauan? Siapa yang membawa Nian datang ke tempat ini? Jika Nian benar-benar berniat mencelakaimu, apakah dia akan membiarkan dirinya sampai terluka parah demi melindungi sebuah vas? Yexiao, ada kamera pengawas di rumah ini. Bagaimana kalau sekarang kita periksa videonya untuk melihat siapa yang sebenarnya berbohong? Nenek, aku tidak apa-apa. Bukan salah Nona Gu. Aku tadi terjatuh sendiri dan hampir saja menabrak lemari. Syukurlah vasnya tidak rusak. Duh, Nian, panggil dokter. Yexiao, cepat bawa Nian ke atas. Cepat.
Aku sudah kembali. Mama, jangan pergi. Demamnya sangat tinggi. Apa yang dia impikan? Ini aku. Ubah sedikit data proyek yang menjadi tanggung jawab Gunian besok. Lakukan dengan rapi. Besok aku akan membuatnya sangat dipermalukan di depan semua orang. Ada penyimpangan serius pada data inti yang menyebabkan seluruh kesimpulan salah. Hal ini bisa menyebabkan kerugian besar. Analisis data inti ini, bukankah ini tanggung jawab Sekretaris Gu? Mohon maaf, Direktur Pei. Rekan-rekan sekalian, ini adalah kelalaian kerja saya. Saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Sesuai dengan kebiasaan kerja saya sudah mencadangkan semua data asli dan tabel proses, lalu mengunggahnya ke komputasi awan kerja. Instruksi pemulihan yang dia gunakan sangat profesional. Tidak terlihat seperti pemula. Catatan sistem ini menunjukkan bahwa data asli pada pukul 9:47 telah diubah sebanyak 3 kali, semuanya berasal dari alamat IP yang sama. Data sistem menunjukkan bahwa Sekretaris Gu, sebenarnya siapa pelakunya? Cepat katakan. orang yang kucari menggunakan banyak lapisan proksi, IP-nya tidak akan mungkin bisa dilacak. Alamat IP menunjukkan ini berasal dari terminal kerja khusus milik manajer Xu. Kamu bicara sembarangan. Ye Xiao, dia mengarang segala macam kebohongan, hanya untuk melempar tanggung jawab. Cukup. Karena data sudah pulih, dan tidak ada kerugian yang terjadi. Masalah ini, kita anggap selesai sampai di sini. Lalu King Sui, setelah rapat ini, periksalah keamanan terminal kerjamu. Baik, Tetap bekerja meski sedang terluka, bisa segera memberikan solusi saat masalah terjadi, bahkan bisa melacak catatan tersebut. Dia sepertinya bukan sekadar pajangan yang hanya bisa mencari masalah. Gunian, tunggu saja pembalasanku. Gunian, dasar wanita tak tahu malu, kamu sudah mempermalukanku di depan umum. Dan juga Xiao Wang itu. Xiao Wang. Direktur Pei, ada beberapa dokumen yang butuh tanda tangan Anda. Apa perut Anda merasa kurang nyaman? Ya, letakkan saja di sini. Aku membawakan sedikit teh obat. Bisa meredakan sakit perut? Cobalah. Terima kasih. Hal sepele. Ini dokumen untuk pertemuan luar negeri besok, kan? Jika Anda tidak keberatan, saya akan bantu merapikannya. Draft rencana awal dan saran ini akan membantumu membacanya lebih cepat nanti. Beristirahatlah sejenak, aku akan menyelesaikannya segera. Ya, Direktur Pei, apa perutmu sudah baikan? hah, Semua dokumen ini sudah selesai aku kerjakan. Yang berwarna merah butuh penanganan segera. Yang hijau adalah, terima kasih atas kerja kerasmu. oh benar juga. Nona Su menelepon Anda berkali-kali. Sudah larut begini, dia pasti sangat mengkhawatirkan Anda.
Bagaimana jika Anda menghubunginya balik? Ye Xiao, aku masih merasa tidak tenang memikirkanmu. Qing Shui, kenapa kamu datang ke sini? Sepertinya, aku datang di waktu yang salah. Lembur sampai selarut ini. Sekretaris Gu sungguh berdedikasi ya. Qing Shui, bukankah sudah kubilang aku sedang sibuk? Benar, akulah yang berlebihan. Silakan lanjutkan urusan kalian. Bu, Gunian sudah kembali. Dia ada di grup Pei, berada di samping Ye Xiao. Dia berpura-pura tidak mengenalku. Dia berlagak kasihan. Dia sudah menghasut Ye Xiao dan Nyonya Besar hingga membuat mereka bingung. Lalu aku harus bagaimana? Siapa Gunian? Bagaimana bisa dia muncul kembali? Ini sungguh benar terjadi. Dia sekarang ada di grup Pei, bahkan masih menyandang status sebagai tunangan Ye Xiao. Jangan panik, tetaplah tenang. Jangan lupa, kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawa Ye Xiao. Ini adalah hutangnya padamu. Aku akan segera kembali. Seorang pelaku kriminal yang pernah dipenjara, masalah besar apa yang bisa dia perbuat? Lagi-lagi dia, wanita ini benar-benar tidak bisa lepas. Setiap hari selalu berkeliaran di keluarga Pei. Sikap Ye Xiao kepadaku menjadi agak dingin sekarang. Ini semua salahnya. Ye Xiao, nenek hari ini lewat di depan Gunung Sishan, melihat tempat itu sedang dikembangkan. Jadi teringat saat kamu masih kecil dan sempat tersesat dulu? Itu berkat bantuan dari gadis kecil yang menyelamatkanmu. Nenek, kenapa tiba-tiba mengungkit hal ini? Nenek masih ingat ya? Waktu aku menemukan Kak Ye Xiao dulu, seluruh tubuhnya penuh luka. Aku yang masih gadis kecil, harus memapah dan menggendongnya. Entah sudah berapa kali terjatuh, baru bisa membawanya keluar. Lututku sampai sekarang masih terasa sakit kalau sedang hujan. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya menakutkan. Kak Ye Xiao, kamu dulu berat sekali. Kamu dulu bilang kalau dia sangat tenang. Saat membalut luka pun tangannya sangat stabil. Ketenangannya itu jauh lebih hebat daripada sifat berisikmu yang sekarang. Qing Shui selama bertahun-tahun ini memang agak berubah. Aku hanya terlalu takut sesuatu terjadi padamu. Aku merasa ngeri setiap kali memikirkannya. Kak Ye Xiao, aku tidak sengaja mengganggumu. Tidak apa-apa, terima kasih atas kerja kerasmu. Gadis yang menyelamatkan Direktur Pei itu, apakah kepribadiannya sangat tenang? Meskipun dia merasa takut, dia akan tetap tenang dulu dan mencari cara untuk mengobati luka. Benar, Qing Shui dulu memang sangat tenang dan mengerti situasi. Begitukah? Kalau begitu, dia pasti sangat menyukaimu. Makanya dia bisa seberani itu. Sudahlah, mari makan. Hal-hal dari masa lalu. Tidak ada gunanya terlalu sering dibahas. Makanlah. Dia punya cara untuk mengambil hati nenek. Tapi di dalam hati Ye Xiao, yang paling penting hanyalah aku. Sebagai penyelamat nyawanya, dengan kenangan selama 10 tahun, kamu tidak akan bisa bersaing. Barang-barang ini bagaimana bisa ada padamu? Oh, sepertinya kamu mengenalnya. Jangan bicara sembarangan. Itu cuma seutas tali merah usang. Oh? Cuma seutas tali merah usang ya? Reaksimu besar sekali. Sepertinya barang itu memang ada padamu. Su King Sui, jangan buat aku kecewa ya. Bibi, percayalah pada kami. Kita akan segera bertemu lagi. Padahal dia masih di sini. Mengingat tali merah murahan itu. Pasti itu barang palsu. Kejadian tahun itu, hanya aku dan Mama yang tahu. 10 tahun lalu, orang yang menyelamatkannya adalah aku. Budi ini, dan Leontin Giok ini semuanya milikku. Siapapun tidak bisa merebutnya. Siapapun tidak bisa merebutnya. Ma, cepatlah kembali. Telah terjadi masalah besar. Ada apa? Bertengkar lagi dengan Pei Ye Xiao? Bukankah sudah kubilang untuk tetap tenang? Ye Xiao sekarang sedang diperdaya olehnya. Dia Mama tidak tahu sama sekali betapa pandainya dia berakting. Dia membawa sebuah tali merah murahan. Aku hampir saja tertipu olehnya. Kejadian tahun itu, dia tidak tahu kan? Leontin Giok ini, itu dari dalam brankas bibi kan? Diam. Brankas apa? Leontin Giok itu milikmu. Kamulah yang menyelamatkannya waktu itu. Ini adalah hadiah ucapan terima kasih. Ingat itu baik-baik. Seorang bekas narapidana, seorang kriminal, tidak pantas masuk ke grup Pei dan menjadi nyonya muda keluarga Pei. Jangan bermimpi. Ma,
Apa Mama punya cara? Mama akan kembali dengan penerbangan paling awal besok. Tunggulah. Lihat bagaimana Mama akan mempermalukannya di hadapan publik agar seluruh grup Pei dan juga Pei Yexiao bisa melihat wanita macam apa sebenarnya yang mereka tampung itu. Baiklah. Ma, cepatlah kembali. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia pergi dari keluarga Pei. Dengan nama yang sudah hancur. Gunian, kamu kriminal jahat, kenapa ada di sini? Kalian semua, lihat baik-baik wajah ini. 5 tahun lalu, dia sendiri yang mencabut selang oksigen ibunya dan dipenjara selama 5 tahun. Grup Pei beraninya membiarkan orang seperti ini masuk? Apakah grup Pei merasa reputasinya terlalu bagus? Bu, sudahlah. Kakak saja tidak mau mengakui kita. Dia tidak menganggap kita sebagai keluarga. Keluarga? Apa dia pantas? Gunian, katakan sendiri, bukankah kamu yang menghabisi ibu kandungmu sendiri, menghilangkan nyawa kakakku? Dan bukankah kamu pernah masuk penjara? Bibi, kalian. Apakah tidak salah orang? Nama saya memang Gunian. Tapi saya benar-benar tidak mengenal Andi. Bibilin, ini adalah area kantor. Jika ada urusan pribadi, bisa dibicarakan di ruang rapat. Yexiao, ini bukan urusan pribadi. Ini adalah masalah besar terkait reputasi grup Pei. Perusahaan kalian dalam merekrut orang, apakah sama sekali tidak melakukan pemeriksaan latar belakang? Orang yang punya catatan kriminal seperti ini, kalian berani mempekerjakannya? Gunian telah lulus proses wawancara resmi kami. Mengenai sikap kerjanya, selama ini sangat baik. Mengenai catatan kriminal yang Anda sebutkan, saya harus melihat buktinya terlebih dahulu. Bukti? Akulah saksinya. Aku adalah bibi kandungnya. Yexiao, kakakku itu benar-benar pernah melakukan hal yang buruk. Nona Su, kamu sungguh salah mengenali orang. Dasar kamu anak tak tahu budi. Lihat saja, aku akan mewakili ibumu untuk memberimu pelajaran. Berhenti. Bibilin, jangan berbuat onar di sini. Jika Anda berani menyerang lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Yexiao, kamu melindunginya? Baiklah. Bagus. Karena kamu melindunginya, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas sebenarnya sampah macam apa yang sedang kamu lindungi itu. Lihatlah baik-baik. Gunian, apakah semua yang dia katakan itu benar? Bibi, Qing Shui. Sudah 5 tahun? Apa kalian masih tidak mau melepaskanku? Akhirnya kamu mengaku juga. Kamu memanglah Gunian. Mau itu aku? Ataupun bukan? Lalu apa hubungannya? Lagi pula, jika apa yang kalian katakan itu benar, lalu kenapa aku bisa ada di sini? Benar juga. Ini tidak masuk akal. Iya, ini benar-benar tidak masuk akal. Celah ini sangatlah jelas. Itu karena saat itu kamu sedang beruntung. Lagi pula di balik semua ini, pasti ada bantuan dari koneksi lama kakak sulungku. Bibi, setelah ibuku tiada, urusan rumah dan perusahaan, bukankah semuanya berada di bawah kendali Anda? Akun keuangan telah dibekukan. Ponselku juga sudah dirampas. Dengan apa aku bisa menghubungi mereka? Direktur Pei, maafkan saya. Saya tidak menjelaskannya kepada Anda dengan jelas. Aku selalu tidak habis pikir, bagaimana semua bukti itu bisa muncul di sini secara lengkap, Bibi. Saat itu sebagai direktur keuangan di perusahaan, Anda memegang semua dokumen Ibu. Bagaimana bisa Anda menjadikan dokumen yang tersimpan rapat itu sebagai bukti bahwa aku yang mencelakai Ibu? Semua bukti ini bukankah berasal dari tangannya? Sepertinya ada banyak rahasia di sini. Yexiao, jangan dengarkan bicaranya yang omong kosong itu. Dia hanya sedang bersilat lidah. Dia ingin memfitnah kita. Jangan biarkan dia bicara lagi. Gunian, meski kamu pandai berbicara, kamu tetap tidak bisa mengubah keadaan. Bukti kuatnya ada di sini. Di dalam sini adalah rekaman persekongkolanmu dengan dokter. Inilah bukti asli kalau kamu telah menghabisi ibumu sendiri. Meskipun wajahmu sudah berubah, itu tidak akan pernah mengubah hatimu yang kotor itu. Kamu adalah pelakunya. Lagi-lagi memakai USB ya. Bagaimana dengan 5 tahun lalu? Anda juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan sebuah USB, dan berkata ada bukti kejahatanku di dalamnya. Setelah itu, aku tidak punya rumah lagi. Bibilin, berikan USB-nya padaku. Yexiao, apa maksud Anda? Apakah Anda bermaksud untuk melindunginya? Grup Pei, kami memiliki tim hukum khusus. Kita bisa langsung melakukan identifikasi di sini. Direktur Ki. Jangan merepotkan tim hukum.
Bibi Lin, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda bilang di dalam USB ini ada bukti kejahatan saya, lalu boleh saya tanya, apakah itu pada hari ketiga, ibuku dirawat, atau malam sebelum ibuku tiada? Tentu saja malam sebelumnya. Anda sendiri yang menandatanganinya. Apa Anda sudah tidak ingat lagi? Begitu rupanya, pada malam sebelum ibuku tiada, apakah seseorang yang dituduh merencanakan dengan matang kecelakaan yang menghabisi nyawa akan menandatangani sendiri surat pengakuan dosa tepat di malam sebelum dia melakukannya? Apa ini masuk akal? Benar juga sudah merencanakan hal keji sedemikian rupa, masih mau langsung mengaku begitu saja? Teman-teman sekalian, ini benar-benar tidak masuk akal. Itu karena saat Anda tanda tangan, Anda tidak tahu kalau itu surat pengakuan dosa. Oh, begitu. Lalu Bibi, bisakah Anda memberituku 5 tahun yang lalu, ketika Anda membawa dokumen yang ada tanda tangan asli saya untuk menemui saya? Apa yang sebenarnya Anda katakan? Kamu bicara sembarangan? Aku tidak pernah memberikan dokumen untuk kamu tanda tangani. Ya, Anda tidak pernah memberikannya. Kalau begitu, dokumen dengan tanda tangan asli saya ini datangnya dari mana? Direktur Pei, Anda sangat berpengalaman. Menurut Anda, mungkinkah seseorang bisa melakukan tanda tangan asli dari jarak jauh? Tentu saja, tidak mungkin. Lalu ada rekaman transaksi dokter yang merawat. Apakah Anda tahu? 6 bulan lalu dia mendadak terkena serangan jantung dan sudah tiada. Orang-orang yang bisa membuktikan aku tidak bersalah, sepertinya hidup mereka tidak pernah tenang. Gunian, tutup mulutmu, dasar wanita pembawa sial. Bibi meninggal karena pengaruh burukmu. Sekarang kamu masih ingin mencelakai kami. Cukup. Direktur Pei, jangan seperti itu. Ching Sui dia. Melakukan ini karena sedang terlalu marah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal yang menyedihkan itu. Yek Xiao, kamu membelanya? Aku ini pacarmu. Tapi kamu malah melindunginya. Memangnya dia itu siapa? Apa yang dikatakan Ching Sui benar? Aku tidak layak berdiri di sini. Direktur Pei, aku telah membuatmu berada di posisi sulit. Gunian, aku akan menyelidiki masalah ini. Cepat panggil dokter, cepat. Langkah pertama, menghancurkan kepercayaan. Selesai. Mengenai bukti kuat itu, hal yang palsu tidak akan pernah jadi nyata. Permainan ini mulai mengikuti iramaku. Direktur Pei, kenapa kamu? Jangan bergerak. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Maafkan saya. Saya merepotkan Anda lagi. Aku akan menyuruh King Shui meminta maaf kepadamu. Gunian, semua yang kamu katakan kemarin, apakah itu benar? Benar atau bohong? Apakah masih penting? Ibu saya sudah tidak ada. Sudah 5 tahun lamanya. Jika apa yang dia katakan benar, maka selama 5 tahun ini, bagaimana dia bisa bertahan? Yek Xiao, bagaimana keadaan Nian Nian? Nenek, kenapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak segera datang bisa berakibat buruk. Lin Man, lihatlah kelakuan putri kesayanganmu ini. Nyonya besar, Anda sudah salah paham. King Shui dia usianya masih sangat muda. Sudah 25 tahun, masih belum dewasa saja. Saya tidak peduli urusan lama apapun yang dimiliki keluarga Lin kalian. Sekarang Gunian adalah orang yang diakui oleh saya, keluarga Pei. Menyentuhnya berarti menantang harga diri saya, keluarga Pei. Nenek, jangan salahkan Bibi dan King Shui. Ini salahku, karena telah muncul di depan semua orang. Nian Nian, apa yang kamu bicarakan? Yek Xiao, selidiki penyebab tiadanya Lin Mei. Selidiki segera, cari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jika memang ada seseorang yang sengaja berbuat curang, aku tidak akan melepaskannya. Nyonya besar, ini adalah masalah keluarga kami. Anda tidak bisa. Masalah keluarga? Kalian membawa masalah keluarga ke grup Pei saya? Bahkan berani memukul orang dan membuat keributan di depan umum. Linman, saya beri kamu waktu 3 hari. Aku ingin melihat semua catatan medis dari tahun itu. Jika tidak, segala sesuatu yang didapatkan Su King Sui dari keluarga Pei akan kupastikan kamu mengembalikan semuanya. Yek Xiao, katakanlah sesuatu. Nyonya besar, kami sudah bersikap impulsif hari ini. Ching Shui, minta maaf. Ma, Minta maaf sekarang. maafkan aku. Tidak apa-apa. Ching Shui,
Selama kamu tidak marah padaku, itu sudah cukup. Kamu. Ini ruang perawatan. Kenapa berteriak begitu keras? Kalau begitu, Nyonya Besar, kami yang salah hari ini, kami mohon pamit dulu. Nianian, cucu yang baik. Nenek ada di sini. Nenek, aku sangat merindukan ibuku. Aku akan menyelidikinya. Direktur Pei. Terima kasih. Istirahatlah. Aku ada di depan pintu. Rangkaian bunganya sungguh cantik. Nenek, syukurlah jika nenek suka. Direktur Pei, kenapa hari ini pulang begitu awal? Pekerjaan di kantor tidak banyak. Apa maksudmu tidak banyak? Kamu pasti merindukan sup buatan Nianian kan? Sup yang kemarin itu, seseorang sampai menghabiskan 3 mangkuk. Jika Direktur Pei suka meminumnya, aku akan menyediakannya sampai puas. Nianian, kamu terlalu memanjakan anak nakal ini. Anak nakal ini dulunya selalu lupa makan saat lembur. Tapi sekarang dia berubah. Setiap jam makan tiba, pasti langsung bergegas pulang. Orang yang tidak tahu pasti mengira ada yang mengikat lehernya di rumah. Nenek Pei, Anda bercanda lagi. Siapa yang sedang bercanda? Kenapa wajahmu memerah? Nianian, coba kamu lihat. Sejak kecil dia memang begitu, telinganya akan memerah lebih dulu. Lihatlah, sudah merah sekarang. Selama dia berada di sini, rumah lama ini sepertinya tidak sesunyi sebelumnya. Sebentar lagi hujan deras akan turun. Kamu mau pergi kemana? Ini adalah bunga magnolia favorit nenek. Nenek bilang dia ingin menunggu sampai bunganya mekar, lalu memotong dahannya untuk ditaruh di ruang kerjamu. Aku tidak bisa membiarkannya layu begitu saja. Apa kamu sudah gila? Apa bunganya lebih penting daripada nyawamu? Tunggu sebentar. Kemari, pakailah ini. Direktur Pei, Aku akan menemanimu pergi ke sana. baiklah. Bertahanlah, kamu jangan sampai tiada. Ini untukmu. Kamu harus bertahan hidup. Xu Qingshui mencuri barangku, mengambil pujian atas usahaku, dan malah hidup dengan nyaman. Apa ini? Surat pengunduran diri. Kamu ingin berhenti bekerja? Direktur Pei. Keberadaanku hanya akan terus memicu perselisihan. Jika aku pergi, itu akan menjadi yang terbaik bagi semua orang. Apa menurutmu, jika kamu pergi begitu saja, semua masalah ini akan selesai? Aku tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun Anda dan King Shui punya hubungan kekasih, aku tidak ingin membuat Anda sulit. Karena tamparan dari King Shui itu, Tidak sepenuhnya begitu, tapi karena diriku sendiri. Seluruh orang di kantor sedang membicarakannya. Ching Shui dan Bibi Lin juga sering datang ke kantor untuk membuat keributan. Tidak ada gunanya lagi aku bertahan di sini. Lagi pula hubungan Anda dengan Ching Shui sudah terjalin bertahun-tahun. Aku tidak ingin menyusahkan Anda. apakah dia sedang memikirkanku? Atau dia benar-benar sudah tidak sanggup? Jadi maksudmu, aku Pei Yexiao, bahkan tidak bisa melindungi orang di perusahaanku sendiri, sehingga kamu perlu mengorbankan dirimu sendiri untuk meredakan masalah ini? Bukan begitu, Direktur Pei. Bukan itu maksudku. Aku hanya selalu merasa tidak pantas berada di sini. Aku adalah orang yang pernah dipenjara, aku tidak berani berharap apa-apa lagi. Bisa pergi dari sini dengan nama baik. Sudah merupakan akhir yang terbaik. Gunian, 5 tahun lalu, seseorang menggunakan bukti. Untuk memaksamu mengakui kesalahan, 5 tahun kemudian, seseorang menggunakan opini publik untuk memaksamu pergi. Jika hari ini aku benar-benar membiarkanmu pergi, maka aku, Pei Yexiao, sungguh tidak punya perasaan. Keluarga Gu Pei kami tidak sejahat itu. Direktur Pei, Anda tidak perlu. Tidak perlu apa? Tidak perlu repot-repot demi orang asing yang tidak penting. Gunian, dengarkan baik-baik. Orangku, hanya aku yang bisa menentukan tetap tinggal atau pergi.
Maksudku adalah, sebelum kebenarannya terungkap sepenuhnya, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Tidak boleh pergi kemanapun. Kembalilah bekerja. Jika aku melihat hal seperti ini lagi, aku akan memindahkanmu tepat di sebelah ruang CEO. Biar kamu bekerja setiap hari di bawah pengawasanku langsung. Dan lihat siapa lagi yang berani membicarakanmu. Direktur Pei, Keluarlah. Siapapun yang punya keberatan, suruh mereka langsung menemuiku. aturan wanita manipulatif kelima. Mundur selangkah adalah cara agar dia maju selangkah lebih dekat. Rasa bersalah dan rasa posesif, semuanya adalah senjata yang ampuh. Orangku? Tadi itu, bagaimana aku bisa keceplosan bicara seperti itu? Pindahkan Gunian ke ruangan di sebelah kantor Presdir. Kamu datang lagi untuk mengganggu Ye Xiao. Aku datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Wah, akhirnya kamu sadar diri dan punya rasa malu. Di sisi Ye Xiao, memang bukan tempat yang pantas untukmu. Tapi, Direktur Pei tidak menyetujuinya. Dia bilang, sebelum kebenarannya terungkap, aku tidak diizinkan pergi kemanapun. Dia bahkan merobek suratku. Apa? Dia merobeknya? Demi kamu dia sampai. Tidak masalah, dia hanya perhatian pada karyawannya saja. Hari ini, aku datang khusus untuk menemaninya makan siang. Lihatlah, Shell Sutra ini adalah pemberiannya padaku. Dia bilang warna biru sangat cocok denganku. Itu bagus. Cepatlah pergi, jangan biarkan Direktur Pei menunggu lama. Ye Xiao, aku. Warna ini? Cara ikatannya, dan yang dibawa King Shui saat menyelamatkanku, simpul talinya benar-benar persis sama. Ye Xiao, aku. Ini adalah benda yang kubuat sembarangan ketika aku masih kecil. Barang sampah apa yang tergeletak di sini? Ini adalah cara ikat yang diajarkan ibuku padaku. Ye Xiao, aku hanya takut seseorang akan tersandung. Ayo kita segera pergi makan. Cara ikatan tali ini sangat unik. Gunian, kamu bilang cara ikatan tali ini adalah sesuatu yang diajarkan ibumu. Iya, setelah dia tiada, aku tidak pernah mengikatnya lagi. Sudah digunakan selama bertahun-tahun? Aku selalu memakainya sejak kecil. Ye Xiao, apa yang bagus dari barang lama seperti ini? Aku lapar. Ayo kita segera pergi makan. Qing Shui, sepertinya kamu sangat gugup. Aku ingat, kamu juga punya sebuah simpul tali yang serupa. Kenapa aku sudah lama tidak melihatmu memakainya? Punya aku itu, tersimpan dengan baik kok. Jika kamu ingin melihatnya, akan aku bawakan untukmu lain kali. Simpanlah dengan baik. Reaksinya berlebihan sekali. Hanya sebuah simpul tali tua saja. Apa yang dia takutkan? Ye Xiao, tunggu aku. Takutlah, Su Qing Shui. Ini baru permulaan. Ye Xiao, ayo kita pergi makan. Qing Shui, ceritakan kembali sedetail mungkin peristiwa di lembah gunung. 10 tahun yang lalu. Kenapa? Tiba-tiba menanyakan hal ini? Tidak apa-apa. Hanya saja simpul tali yang tadi. Sangat mirip dengan milikmu 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun berlalu, aku jadi agak sedikit lupa. Di acara perjamuan umur panjang Nenek Pei tahun lalu, kamu mengatakan di hadapan banyak orang bahwa kamu membalut luka itu dengan syal biru dan mengikatnya dengan tali rami. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Aku hanya tidak ingat bagaimana cara membuat simpul talinya, tapi yang menyelamatkan orang itu sudah pasti aku. Lagi pula, simpul tali dari waktu itu masih ada, kan? Ye Xiao, apa kamu sudah tidak mempercayaiku lagi? Hanya karena Gunian membawa sebuah simpul tali tua yang sama denganku? Aku sudah memeriksa perakiraan cuaca 10 tahun yang lalu. Tanggal 15 Juli, 10 tahun yang lalu, terjadi banjir bandang dan hujan lebat. Tapi kamu malah bilang saat itu matahari sedang terik. Mungkin aku salah mengingat cuacanya. Lalu ada soal lokasinya.
Kamu bilang, kamu menemukanku di tepian sungai bagian hilir. Tapi dalam laporan penyelamatan tertulis, aku ditemukan di tebing bagian hulu. Jarak kedua tempat itu sejauh 3 km. Kamu, orang yang tidak bisa berenang, bagaimana caranya menarikku dari tengah luapan banjir bandang itu? Hanya karena sebuah simpul tali tua, kamu meragukanku. Bekas luka ini adalah luka yang kudapatkan demi menyelamatkanmu saat itu. Apa ini juga palsu? Aku memang salah mengingat beberapa detail, tapi lagi pula, itu semua sudah berlalu selama 10 tahun. Saat itu aku sangat ketakutan. Di mana-mana ada hukum. Pikiranku benar-benar kacau. Apakah Gunian mengatakan sesuatu padamu? Tidak ada. Kamu mempercayainya? Benar kan? Aku tidak bilang percaya pada siapapun. Aku hanya Hanya apa? Apa bekas luka ini masih belum cukup? Apa aku harus membela hatiku dan menunjukkannya padamu? Kebaikan yang kuberikan padamu selama 10 tahun ini benar-benar sia-sia saja. bekas luka itu nyata, tapi simpul talinya juga nyata. Siapa sebenarnya yang berbohong? Atau apakah mereka berdua menyembunyikan sesuatu? Periksa sesuatu. Pertama, periksa Shu Qingsui catatan medis tentang bekas luka di tangannya. Kedua, periksa apakah ibunya Gunian pandai menganyam tali merah. Kenapa tidak hati-hati sekali? Hampir saja penyamaran kita terbongkar. Mama, Ye Xiao, dia memeriksa catatan cuaca, bahkan sampai memeriksa laporan penyelamatan, dia sama sekali tidak percaya kepadaku. Kenapa panik? Bekas lukamu sudah dibuat cukup nyata, rekam medisnya juga asli. Dia saat ini paling-paling hanya curiga, dan tidak akan menemukan bukti apapun. Lalu, bagaimana dengan simpul tali sialan itu? Jelas-jelas aku sudah mengambilnya. Tapi kenapa Gunian masih memilikinya? Tidak apa-apa. Tali yang asli dari tahun itu ada di tangan kita. Gadis Gunian itu, licik sekali dia. Dia sedang menjebakku. Tentu saja. Jingsue, sekarang kamu hanya punya satu cara. Baiklah. Gunian, karena dia ingin bermain-main, aku akan meladeninya sampai akhir. Xiaowang, saat rapat terakhir kali waktu kamu membela Gunian, kamu terlihat sangat berani ya. Direktur Su, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran? Apakah kamu tahu apa harga dari mengatakan yang sebenarnya? Ini adalah dokumen penawaran tender yang saya buat bulan lalu. Harganya 15% lebih rendah dari perusahaan pesaing. Tapi seingatku, pada akhirnya, Grup Pay tidak berhasil didapatkan. Jika Direktur Pay tahu bahwa kamulah yang tidak sengaja membocorkan harga dasar kepada perusahaan pesaing, apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan di Grup Pay? Saya tidak. Itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan? Ibumu menjalani operasi bulan lalu, dan tiba-tiba ada tambahan $200.000 di rekeningmu. Dari mana uang itu berasal? Tidak perlu aku jelaskan lagi, kan? Aku juga tidak ingin mempersulitmu. Lagi pula ibumu baru saja selesai operasi, dia butuh uang untuk pemulihan. Ini uang mukanya, bantu aku lakukan satu hal kecil. Ini uang mukanya, bantu aku melakukan hal kecil. Direktur Su, aku tidak bisa. Tidak bisa. Kalau begitu aku akan membawa dokumen ini ke kantor Direktur Pay sekarang juga. Lalu apa yang Anda ingin saya lakukan? Hanya kali ini saja. Tentu saja. Hanya kali ini saja. Dana sudah ditransfer secara bertahap, data inti dari grup Lin akan didapatkan minggu depan. Tidak perlu khawatir, berpura-pura lemah adalah penyamaran terbaik. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Apa yang Linman dan lainnya berhutang padaku, akan aku ambil kembali semuanya termasuk bunganya. Su Qingsui bilang, selama aku memeluk Gunian dan mengatakan hal-hal itu, dia akan menghancurkan buktinya. Gunian, setelah hari ini, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa berpura-pura suci.
Gunian, kebetulan sekali. Insinyur Wang, kamu mabuk? Ada apa? Bukannya kamu tinggal di sisi timur kota? Kenapa kamu ada di sini? Hatiku sedang tidak tenang, dan saat aku terus berjalan, aku tiba-tiba... Tolong bantu papa aku sebentar. Gunian, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama? Kamu mabuk? Biar aku panggilkan taksi untuk mengantarmu pulang. Gunian, maafkan aku juga terpaksa melakukannya. Jangan pergi, maafkanlah aku. Gunian, aku tahu kamu menderita banyak ketidakadilan di grup Pei selama ini. Aku benar-benar ingin menjagamu. Aku sudah lama menyukaimu. Kan Wang, kamu mabuk. Lepaskan. Aku akan memanggil orang. Memanggil siapa? Hanya ada kita berdua di sini. Aku akan lapor polisi. Laporkan saja. Paling-paling hanya ditahan beberapa hari, setelah itu aku akan bebas lagi. Tolong, ada yang melecehkanku. Mau lapor polisi? Ponselku. Ya. Begitu, peluk yang erat. Lepaskan dia. Siapa yang memberimu keberanian? Direktur Pei. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia datang secepat ini? Siapa di sana? Aku sedang mabuk. Aku cuma salah jalan. Awasi dia dulu. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Direktur Pei. Sudah datang tepat waktu. Insinyur Wang sedang mabuk berat, tadi dia bicara sembarangan. Hanya saja, Hanya apa? tadi dia bilang ada orang yang menyuruhnya ke sini. Lalu bilang juga, setelah pekerjaannya selesai, akan ada yang memberinya uang untuk melenyapkan suatu bukti. Tidak, bukan begitu. Aku hanya asal bicara. Tadi aku sedang mabuk. Bawa dia agar sadar kembali. Besok aku mau lihat laporan pengakuannya. Ye Xiao, kebetulan sekali ya. Sedang apa kamu di sini? Sudah berapa lama kamu ada di sini? Aku baru saja sampai. Aku melihatmu sedang memberi pelajaran pada orang itu, jadi aku tidak berani mendekat. Berikan ponselmu padaku. Ye Xiao, apa Anda mencurigaiku? Berikan padaku. Jelaskan. Aku tadi hanya lewat, lalu melihatnya. Aku pikir, aku takut dia benar-benar melakukan hal yang tak pantas. Jadi aku ingin menyimpan bukti untuk mengingatkan Anda. Qing Shui, kenapa kamu mengambil foto-foto ini? Apa kamu ingin menghancurkan reputasiku? Berhenti berakting. Tadi saat bicara di taman, nada bicaramu sama sekali tidak begini. Sangat berbeda dari caramu bicara yang biasanya. Ponsel itu. Itu telepon dari orang tuaku, hanya mengabari kalau aku baik-baik saja. Dia bertanya apa aku hidup dengan baik, dan aku bilang hidupku sangat baik. Tuan Pei sangat memperhatikanku. Qing Shui, hanya karena ini, kamu ingin menghancurkanku. Aku tidak menyuruh siapapun. Itu, dia sendiri yang sedang mabuk. Masalah hari ini akan aku selidiki. Ye Xiao, Anda lebih percaya padanya, dan tidak percaya padaku? Kembalilah. Tuan Pei, maafkan saya, sudah membuat Anda kesulitan lagi. Lain kali jangan keluar sendirian di malam hari. Segeralah masuk kembali. Ye Xiao, kamu mencariku? Duduklah. Ini laporan auditmu selama 3 bulan. Pemalsuan data, pembocoran harga dasar, menyuap rekan kerja untuk kesaksian palsu. Shu King Shui,
Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu menyelidikiku? Kamulah yang membawa bukti-bukti itu langsung ke hadapanku. Pernyataan tertulis yang dibuat Xiaowang tadi malam. Catatan transfer, riwayat panggilan, dan rekening koran bank. Qing Shui, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Dia berbohong. Itu semua karena dia dan Gunian bekerja sama untuk memfitnahku. Lalu coba jelaskan, uang yang keluar dari rekeningmu kemarin sore itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Kita sudah kenal selama 10 tahun. Aku selalu ingat budi baikmu di lembah itu. Makanya selama ini, apapun yang kamu mau, akan aku berikan. Setiap kali kamu berbuat salah, aku memaafkanmu sekali lagi. Tapi sekarang aku sadar, sepertinya aku tidak mengenal dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak mengenalku? 10 tahun, aku memberikan segalanya padamu. Sekarang demi orang yang belum genap 2 bulan kamu kenal, kamu memperlakukanku seperti ini? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu berulang kali melewati batasku. Su King Shui. Cukup sampai di sini hubungan kita. Apa? Katamu? Aku akan memberimu sejumlah uang yang cukup untuk sisa hidupmu. Untuk pihak grup Lin, aku juga tidak akan bertindak terlalu jauh. Sedangkan untukmu, jika masih ingin bekerja di grup Pei, masih diperbolehkan, tapi hubungan kita sudah berakhir. Sedangkan untukmu, jika masih ingin bekerja di grup Pei, itu masih memungkinkan. Tapi hubungan kita berakhir sampai di sini. Tidak. Tidak. Pei Yexiao. Aku salah. Aku tidak akan menyerang Gunian lagi. Kamu jangan begini. Ini bukan masalah Gunian. Tapi memang sudah salah sejak awal. Pei Yexiao? Apakah kamu sebenarnya tidak pernah mencintaiku? Semua kebaikanmu padaku itu hanya karena alasan telah menyelamatkan nyawamu? Benar. Begitu ya? Baiklah, jadi itu jawabannya. Su King Shui, letakkan pisaunya. Letakkan? Lalu membiarkanmu mencari Gunian? Kalau begitu aku lebih baik tiada. Qing Shui, apa yang sedang kamu lakukan? Ini semua karenamu. Semuanya karena kamu. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tanganmu. Kenapa? Kenapa kamu melindunginya? Padahal akulah orang yang selalu menemanimu. Sudah cukup gilaanmu ini. Yexiao? Aku hanya terlalu mencintaimu. Yexiao. Kemari kalian. Kejadian hari ini jangan sampai tersebar keluar. Kenapa kamu datang? Tapi aku takut dia benar-benar melukaimu. Tidak apa-apa. Dia tidak bisa melukaiku. Tapi kamu terluka? Aku akan mengambil kotak obat. Lukamu ini harus diperban ulang. Tunggu. Direktur Pei? Tidak apa-apa. Jika tusukan tadi benar-benar mengenai dirinya, aku tidak sanggup membayangkannya. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Hanya dengan melihat Gunian, melihat dia terluka, pikiranku langsung menjadi kacau. Sudah 10 tahun, tapi perasaanku terhadap Qing Shui tidak pernah terasa seperti ini. Bahkan saat dia bilang ingin mengakhiri hidupnya, aku hanya merasa dia sedang mencari perhatian. Tetapi terhadap Gunian, hanya dengan dia berdiri di sana, aku takut dia akan terluka, walau sedikit pun.
Langkah ini sungguh dilakukan dengan sangat cantik. Ini semua karena nyonya besar yang bersedia membantuku. Pemuda itu belakangan ini tampak kehilangan jiwanya. Dia selalu datang ke rumah tua setiap hari. Datang pun dia tidak bicara, hanya duduk terpaku di sana. Dia sudah terjatuh, benar-benar jatuh cinta padamu. Apa kamu tidak mau mempertimbangkan untuk benar-benar menjadi menantu keluarga Pei? Cucu menantuku. Aku bekerja sama dengan nyonya besar. Aku bekerja sama hanya untuk merebut kembali harta keluarga dan membuat mereka membayar harganya. Urusan asmara tidak ada dalam rencanaku. Kamu ini ternyata jauh lebih berpikiran jernih dari yang kubayangkan. Baguslah. Sebagai seorang wanita seumur hidup ini, yang paling ditakutkan adalah menaruh harapan hanya pada seorang pria. Dengan kegigihanmu ini, aku malah semakin kagum padamu. Apa Anda tidak takut aku memanfaatkan keluarga Pei? Ini hanyalah soal saling memanfaatkan. Aku butuh seseorang untuk mengusir Shu Qingshui dari sisi Ye Xiao. Pergi jauh-jauh. Dan kamu perlu meminjam kekuatan keluarga Pei untuk menjatuhkan Lin Man. Kita ambil apa yang masing-masing kita butuhkan. Itu sangat adil. Ye Xiao? Ibuku dibawa oleh mereka? Semua orang menghina kami. Aku tahu. Ye Xiao? Tolong selamatkan dia. Demi aku yang pernah menolongmu, kumohon bantu aku. Kingsway, apa kamu masih butuh diselamatkan? Tiga tahun lalu, kamu atas nama perusahaan mentransfer 8 juta dolar milik grup P dan melakukan pembukuan di perusahaan luar negeri. 5 tahun lalu, kamu bersama Lin Man memalsukan surat wasiat Ibu Gunian, bahkan saham atas namanya. Kamu transfer ke namamu sendiri. Bahkan, kalian diam-diam menukar obat ibunya. Bukan, itu tidak benar. Semua itu ibu yang lakukan. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Su Qingshui, kupikir kamu hanya keras kepala. Hanya terlalu kumanjakan? Tapi aku tidak menyangka. Ternyata kamu bisa bertindak sekejam ini. Bisa-bisanya terhadap orang yang punya hubungan darah seperti bibimu, juga terhadap kakakmu. Tega berbuat sesadis itu. Aku salah. Aku salah, Ye Xiao. Aku sungguh sadar kalau aku salah. Lihatlah perjuanganku saat dulu menyelamatkanmu. Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Tolong selamatkan dia. Aku memohon padamu. Aku sudah memberi kalian terlalu banyak kesempatan. Jadi kamu hanya diam saja melihat keluargaku hancur berantakan. Pei Ye Xiao. Kamu bilang kamu akan berbuat baik padaku seumur hidup. Kamu bilang kamu akan membalas budi karena aku telah menyelamatkan nyawamu. Mengenai balas budi itu, aku sudah melunasinya. Janji seumur hidup itu, sejak kejadian terakhir, hubungan kita sudah berakhir. Tidak, bukan begitu. Pergilah. Tolong bantu aku. Bukan begitu, Ye Xiao. Saat itu aku sedang gila. Aku saat itu. Aku tidak sengaja. Aku memohon padamu. Pergilah. Keluar. Pei Ye Xiao. Jangan sampai kamu menyesal. Gunian, jika kau tidak membiarkanku hidup tenang, maka aku akan menghancurkan reputasimu. Di dalam penjara itu, dia punya cara tersendiri khusus untuk menggoda para pria agar membantunya. Sekretarisku, selamat pagi. Tolong jangan salah paham, ini semua hanya gosip murahan orang lain. Aku tahu. Sudah kuduga, mana mungkin kau dengan Xiaowang. Fotonya itu editan. Dan riwayat pesannya juga dipalsukan. Benar sekali. Sekali lihat saja, sudah jelas itu palsu. Tapi, masih tetap ada orang yang bersedia mempercayainya, kan? Grup yang tadi itu, bisakah aku melihatnya sebentar? Sepertinya kurang pantas, di dalamnya berisi hal-hal yang tidak masuk akal. Apa ini tidak masalah? Isinya cuma hal-hal tidak jelas.
Terima kasih. Sekretarisku, kamu, apa kamu tidak marah? Apa ada gunanya marah? Sekretarisku, kita semua tahu itu bohong. Direktur Pei bersikap sangat baik padamu. Direktur Pei baik padaku? Itu karena dia mengasihaniku. Apa kamu merasa orang yang pernah dipenjara sepertiku tidak pantas disukai? Begitu kan? Aku tidak. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Grup itu pasti Su Qingshui yang membuatnya, kan? Bagaimana kamu? Aku mengenali foto profilnya. Direktur Su, dia. Mungkin dia hanya terlalu marah. Saat Direktur Pei mengusirnya demi kamu, Makanya dia ingin menghancurkanku. Benar begitu? Kamu tahu hal itu. Tapi kamu tetap membacanya. Lalu membagikannya. Benar kan? Kau tahu. Kau tetap melihat unggahannya, kan? Orang-orang suka bergosip, suka melihat orang hebat yang jatuh terpuruk. Aku hanya berpikir, jika suatu hari nanti taktik ini digunakan padamu, bagaimana perasaanmu? Jangan bersikap sok suci. Siapa yang tahu sudah berapa banyak orang yang telah menyentuhmu di penjara? Su Qingshui. Hanya ini taktikmu? Saat lawan mulai melakukan fitnah keji, itu berarti dia sudah kehilangan akal. Jangan takut, aku sedang menyelidikinya. Apa ini kamu yang mengirimnya? Ya. Lalu kenapa? 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 Kenapa kamu baru menanyakannya padaku sekarang? Itu karena perbuatanmu sendiri. Perbuatanku sendiri? Apa kesalahanku? Aku hanya mencintaimu. Sejak Gunian kembali, kamu melupakan segalanya. Kamu pernah berjanji akan berbuat baik padaku seumur hidup. Kamu bilang ingin membalas karena telah menyelamatkan nyawamu. Mengenai hutang budi itu, sudah aku bayar lunas. Lunas? Dengan apa kamu membayarnya? Mobil? Rumah? Pei Yexiao? Yang aku inginkan adalah hatimu. Hatiku tidak pernah kuberikan padamu. Selama bertahun-tahun aku berbuat baik padamu. Itu murni, karena dulu kamulah gadis yang telah menolongku. Dulu aku mengira kamu baik, polos, dan pemberani. Tapi kamu terus-menerus memanfaatkan aku, dan berkali-kali menginjak-injak batas kesabaranku. Kamu menjebak Gunian, memanipulasi data, juga menjebak rekan kerjamu, bahkan menyebarkan fitnah. Su Qingshui, katakan padaku, mengapa gadis yang dulu pernah menyelamatkan nyawaku bisa berubah menjadi seperti ini? Su Qingshui, katakan padaku, mengapa gadis yang menyelamatkanku bertahun-tahun yang lalu itu bisa berubah menjadi seperti ini? Aku tidak berubah. Aku memang selalu seperti ini. Kamulah orangnya. Kamu yang buta. Kamu yang selama ini tidak pernah mengenal diriku yang sebenarnya. Benar, aku yang buta. Karena itu sekarang aku sudah sadar. Ini surat pemberhentian kerja. Mulai hari ini, kamu dan grup PI tidak memiliki hubungan apapun lagi. Seluruh perusahaan yang berafiliasi dengan PI tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Yexiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Tentu saja aku bisa. Demi membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkanku, ambil surat pemberhentian ini dan pergilah dengan tenang. Jika tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Semua bukti transfer uang, alamat IP, dan rekaman obrolan, semua buktinya ada di tanganku. Direktur Pei. Ini kopi yang Anda minta. Apa kamu puas sekarang, Gunian? Kamu telah mengusirku sepenuhnya dari grup Pei. Direktur Pei, ini adalah... Dia menyebarkan rumor dan fitnah di grup anonim perusahaan, jadi aku menyuruhnya pergi. Kakak, tolong bantu aku katakan sesuatu. Aku tahu aku salah. Aku sungguh menyesal. Kamu, bantu aku bicara pada Yexiao. Katakan padanya agar tidak mengusirku. Jika meninggalkan grup Pei, hidupku akan berakhir. Yexiao, sudahlah. Jangan terlalu kejam.
Bagaimanapun kita pernah saling mengenal. Qingsui, pergilah. Tinggalkan tempat ini dan mulailah hidup yang baru. Kenapa dia begitu naif? Demi Ni Anian, hari ini aku melepaskanmu. Ambil surat pemecatanmu ini, lalu pergilah sejauh mungkin. Hari ini aku akan melepaskanmu. Ambil surat pemecatanmu, dan pergilah sejauh mungkin. Gunian, aku tidak akan berterima kasih kepadamu. Kamu takut? Tidak. Aku hanya berpikir, mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Dia tidak seharusnya menyentuhmu. Aku agak lelah, ingin pulang dulu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Kamu masih harus masuk kantor dan bekerja. Dia jelas sedang memikirkanku, tapi malah selalu menjauhkan diri. Gunian, sebenarnya apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu belum tidur? Sedang menunggumu. Menungguku untuk apa? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Aku sudah lelah berpura-pura. Membiarkan Su Qingsui pergi adalah kesempatan terakhir untuk menjaga harga dirinya. Lagi pula jika ini diperpanjang, ini akan berakibat buruk pada reputasi perusahaan. Tapi aku tahu, kamu membebaskannya bukan sepenuhnya karena hal itu. Benar. Karena balas budi itu. Gunian, sepertinya kamu salah paham akan sesuatu. Oh ya? Membiarkannya pergi, bukan karena masih ada perasaan padanya, tapi kepada penyelamat nyawaku di masa lalu, untuk memberikan sedikit rasa hormat. Adapun Su Qingsui sendiri, sejak saat dia menggunakan pisaunya, saat itulah, dia sudah tiada di mataku. Sebenarnya, aku sudah lama tahu, kalau kamu hanya berpura-pura. Apa? Gunian, kamu bukan wanita polos yang tidak tahu apa-apa. Lalu kenapa kamu masih ikut berakting denganku? Karena menurutku ini sangat menarik. Karena dirimu yang seperti ini jauh lebih menarik daripada dirimu yang berpura-pura itu. Karena kamu sudah mengetahuinya, maka tidak ada yang perlu kusembunyikan lagi. Aku kembali, hanya untuk membalas dendam. Aku tahu, Aku mendekatimu, hanya untuk memanfaatkanmu. aku tahu. Aku bahkan aku... Lupakanlah, ada beberapa hal yang sebaiknya kita bahas nanti saja. Gunian, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku juga bukan orang yang benar-benar baik. Jadi, bagaimana kalau kita mencoba untuk benar-benar bersama? Bukan sekadar acting, bukan saling memanfaatkan, dan juga bukan untuk saling menjatuhkan. Tapi karena hati ini berdebar untukmu. Aku tahu mungkin kamu tidak percaya. Kamu bisa terus melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Kamu juga bisa terus mengujiku, menilaiku, dan melihat apakah aku cukup layak untuk berdiri di sisimu. Aku hanya minta satu hal, jangan dorong aku menjauh. Aku serius. Pei Yexiao, Iya, aku orangnya berpemikiran sempit, pendendam, dan pemarah. kalau begitu, aku pun sama. Aku juga tidak bisa memasak. Tidak masalah, aku yang akan masak. Aku juga suka bersiasat. Kebetulan sekali, aku sangat pandai menghadapi siasat. Kalau begitu, ayo kita coba. Ternyata, setelah melepaskan kepura-puraan, terasa sangat melegakan. Karena kalian sudah memutuskan untuk bersama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara langsung. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebingungan, sekarang karena kalian sudah sadar, maka kalian harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik. Ni Anian, Yexiao berhutang kepadamu sebuah janji yang resmi.
Cincin ini adalah tanda ketulusanku. Dan ini adalah rencana restrukturisasi kebangkrutan grup Lin. Perusahaan baru ini akan berada di bawah pimpinanmu. Aku tahu kamu merasa waktunya terlalu mendadak, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin secara sah memberitahu semua orang bahwa kamu adalah tunanganku. Kamu bukan bawahan siapapun, tapi pemimpin dari Lin Group. Nian, anak ini dulu memang pernah berbuat bodoh, tapi kali ini dia benar-benar serius. Pertunangan ini memang kesempatan yang bagus, tapi bukan hanya untuk kepentinganku sendiri. Su Qingsue. Ibu, Anda bilang harus membiarkannya tetap hidup. Baiklah. Aku akan memberinya kesempatan ini. Apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Bertunangan denganku, kamu akan menghadapi banyak sekali kritikan. Reputasiku sudah hancur. Aku pernah masuk penjara. Aku juga... Yang aku nikahi adalah kamu, bukan masa lalumu, kenangan-kenangan itu, ataupun pandangan mereka. Aku akan menemanimu menghadapinya bersama. Pei Yexiao. Kali ini, semuanya bukan sekadar rencana licik. Acara pertunangan ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan pada Su Qingsue dan juga jawaban untuk diriku sendiri. Baiklah. Baik. Bagus. Awal bulan depan, tanggal 8, adalah hari yang sangat baik. Acara pertunangan itu akan diadakan di kediaman lama saja. Ini kesempatan terakhir. Bu, ibu bilang dia masih kecil dan memintaku memberinya jalan keluar. Baiklah, aku akan menggunakan undangan ini untuk memberinya satu jalan terakhir, mau diambil atau tidak, itu terserah padanya. Su Qingsue, lihatlah baik-baik. Jika kamu masih punya sedikit hati nurani, atau meskipun hanya sedikit rasa takut, saat melihat ini, kamu harusnya sadar bahwa permainan sudah berakhir. Mundurlah dengan tenang, mungkin kamu masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Adik, bulan depan, aku dan Yexiao akan bertunangan di kediaman tua. Undangannya sudah kukirimkan padamu. Kamu pasti sudah sangat kenal dengan polanya. Jangan lupa datang. Aku rasa, jika mendiang ibu melihat semua ini di alam sana, beliau pasti akan merasa tenang. Beliau akan sangat bahagia. Lihat pemandangan ini, dia akan merasa sangat senang. Jalan sudah kuberikan. Su Qingsue, apakah kamu ingin berbalik arah, ataukah ingin hancur selamanya? Kali ini, sungguh terserah pilihanmu sendiri. 10 tahun, aku telah mencuri kerja kerasmu. Selama 10 tahun penuh, aku sudah seperti pencuri, hidup dalam ketakutan selama 10 tahun. Pertunangan? Kamu ingin pamer di hadapanku. Kamu ingin memaksaku, menyaksikan kebahagiaanmu? Jangan harap. Pertunangan. Gunian, aku akan membuatmu hancur di hari pernikahanmu. Gunian, kembalikan milikku. Berikan barangku. Su Qingsue, Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Itu adalah 10 tahunku. Atas dasar apa kamu kembali? Atas dasar apa kamu merampasnya? Milikmu? Kamu mencurinya? Memakainya selama 10 tahun? Lalu kamu berpikir itu adalah milikmu? Kembalikan padaku. Giok ini adalah sesuatu yang 10 tahun lalu diberikan seorang anak laki-laki kepadaku.
Aku menyembunyikannya di dalam laci rahasia di belakang brankas ibuku. Hanya kami berdua yang tahu. Setelah itu, saat ibuku dirawat di rumah sakit, kalian ibu dan anak terburu-buru pindah ke sini, menggeledah seisi rumah. Saat itulah kalian mencurinya, kan? Apa yang kamu curi bukan hanya sebongkah giok, melainkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku, yaitu 10 tahun masa hidupku. Hari ini, saatnya mengembalikan barang ini kepada pemilik aslinya. Kembalikan padaku. Sepuluh tahun. Jadi selama ini aku benar-benar seperti orang bodoh, dipermainkan olehmu selama 10 tahun. Dengan barang-barang curian, cerita yang dikarang, kamu membohongi perasaanku. Kamu menipu kami, demi Leontin, Buddha milik keluarga Pei. Aku akan memberitahu Departemen Hukum, agar Su Qingshui mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu milikku. Tahun-tahun ini, apakah kamu sangat membenciku? Awalnya aku merasa kesal. Kesal karena kamu salah menilai orang. Lama-kelamaan, aku lebih benci ketidakberdayaanku sendiri karena tak bisa melepaskan semuanya, termasuk rasa obsesiku padamu. Nian-Nian, Kamu hanya sedang terbuai oleh kebohongan yang direncanakan dengan rapi. Waktumu juga ikut tercuri darimu. Kamu hanya tertutup oleh sebuah kebohongan yang direncanakan dengan sangat rapi. Waktumu pun ikut terbuang begitu saja. jadi, sekarang kita impas. Apa yang sudah terjadi, ya biarlah terjadi. Yang penting, sekarang kenyataan telah terungkap, kita berdua sudah bebas. Dari identitas sebagai penolong Direktur Pei yang terasa begitu berat ini, dan dari obsesi dendam keluarga Lin, kita semuanya sudah bebas. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Dengan adanya rencanamu itu, aku sebenarnya merasa sangat tenang. Tapi Pei Yexiao, hidupku selama ini, sepertinya selalu hidup demi orang lain. Aku ingin mencoba untuk hidup demi diriku sendiri sekali saja, pergi melihat dunia luar, dan mempelajari hal-hal yang benar-benar ingin aku pelajari. Seharusnya kamu melakukannya dari dulu. Pergilah dengan tenang. Urusan di balik layar perusahaan, biar aku yang menanganinya. Terima kasih. Terima kasih karena tidak menghalangiku. Terima kasih sudah mengerti aku, dan terima kasih, meski kamu sudah tahu kenyataannya begitu buruk, kamu masih tetap memilih berdiri di sini, memberiku kesempatan untuk meninjau kembali hubungan kita satu sama lain. Mahasiswi satu ini, hal besar seperti kuliah ke luar negeri, kenapa tidak lapor dulu pada anggota keluarga? Bukankah sekarang aku sedang lapor? Ini, surat penerimaannya, masih baru sekali. Oh ya? Sekolah bisnis? 3 tahun. Boleh juga. Gunian, ambisimu lumayan besar. Tentu saja. Aku tidak mungkin selamanya hanya menyandang gelar tunanganmu, kan? Aku harus mencari pengalaman, agar bisa bersinar dengan kemampuanku sendiri. Kemarilah. Ini untukmu. Makanlah di perjalanan. Kenapa? Mau menyogokku? Mana mungkin. Ini adalah persediaan logistik strategis. Aku hanya khawatir, saat seseorang berada di luar negeri, dia tidak punya permen untuk pemanis bibir. Pei Yexiao. Aku pergi belajar hanya untuk melihat dunia luar. Aku tahu. Bukankah ini hanya hubungan jarak jauh? Teknologi sekarang sudah canggih, jangan buat ini seolah perpisahan untuk selamanya. Terbanglah sesukamu. Aku akan sibuk dengan urusanku. Perusahaan, biar aku yang mengurusnya. Pergilah, dan belajarlah dengan baik, sebagai siswa teladan, dan jangan lupa untuk merindukanku. Ya. Jangan konyol. Apa kamu tidak takut kalau aku, cepat atau lambat, akan bertemu kakak kelas yang lebih tampan? Hamha, soal itu aku tetap percaya diri. Lagi pula, bukankah aku juga bisa mengajukan visa kunjungan keluarga? Jika ada teman yang terlalu lelah belajar, perlu diberi makan, atau hanya ingin melihat pacarnya, aku bisa segera datang menemuinya. Siapa yang jadi pacarmu? Kita hanya memiliki janji 3 tahun. Kalau begitu, siapa yang kemarin
mengubah nama kontak di WeChat, dan memberinya nama. Istri mungil Direktur Pei di rumah? Perlu aku ambil tangkapan layarnya? Boleh juga kepintaranmu itu. Tapi, aku sangat sibuk belajar. Tidak mungkin bisa meneleponmu lewat video setiap hari. Aku juga sangat sibuk. Lagi pula aku harus mengurus perusahaan untukmu, dan harus menabung untuk membeli tiket pesawat. Tapi jika ingin menemuiku, aku pasti akan ada di tempat yang bisa kamu lihat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya. Mari beri tanda, supaya Direktur Pei tidak mudah melupakan janji ini. Aku pergi. Ingatlah untuk merindukanku. Hanya 3 tahun, perpisahan sementara akan membuat rindu makin dalam. Gunian, drama bagian kedua kita baru saja akan dimulai.